Bab 342. Bertemu Nikita. 1. Mana mungkin Devan mengabaikan masalah ini sesudah mengetahui ada sesuatu yang terjadi pada Fiona. Sesudah menutup telepon, Devan langsung bergegas menuju pabrik. Cek. Tapi Devan masih belum bisa datang tepat waktu. Seluruh perlengkapan di tubuh Fiona robek hingga berkeping-keping. Lalu, dia dilempar ke tangki air. Cairan merah dalam jumlah besar masuk ke dalam mulut Fiona. Ia meronta keras dan menggeliat di tangki air dengan panik. Sayangnya, tidak ada yang bisa dia perbuat. Perlahan, tangki air berhenti bergetar. Kemudian ditutup dengan tanah liat. Fiona, Fiona. Devan akhirnya sampai di pabrik dan berteriak keras. Pabrik ini sangat besar dan jumlahnya banyak. Untuk sesaat ia tak tahu di mana Fiona berada. Siapa itu? Wanita tua kurus itu mendatangi Devan sambil menatap Devan dengan mata cekung. Di mana gadis itu? Tanya Devan tajam. Gadis siapa yang kamu bicarakan? Ada banyak gadis di sini. Wanita tua kurus itu menyeringai. Katakan padaku, di mana gadis yang baru saja kutelepon? Wajah Devan sangat muram. Devan kenal suara wanita tua kurus itu di ponsel Fiona. Apa yang kamu maksud gadis bernama Fiona? Ups, kamu terlambat, dia sudah masuk ke dalam toples. Wanita tua itu tertawa kecil. Sialan. Devan mencengkram leher wanita tua itu. Dia tidak menyangka Devan akan secepat itu dan dia langsung terbatuk-batuk. Cepat beritahu aku di mana dia berada, atau aku akan memenggal kepalamu. Tegur Devan. Dia di sana. Wanita tua itu akhirnya mengulurkan tangannya yang layu dan menunjuk ke satu arah. Devan memegang wanita tua itu dengan satu tangan dan berlari menuju pabrik yang ditunjuknya. Sesudah dia memasuki pabrik, di depan matanya penuh dengan tangki air. Yang mana? Devan meraung dengan mata merah. Kamu bisa menemukannya sendiri, hahaha. Wanita tua itu tertawa, memenggal kepalanya. Devan langsung mematahkan leher wanita tua itu dan melihat hal tersebut, orang-orang dari sekte Genesis tiba-tiba jadi ketakutan, lalu ingin melarikan diri. Fiu. Devan menembakkan beberapa jarum perak tepat ke lutut mereka. Beberapa orang jatuh ke tanah. Lalu, Devan bergegas menuju tangki air. Bang! Devan menghancurkan tangki air. Tiba-tiba, tubuh dengan rambut putih keluar. Tapi, itu bukan Fiona. Bang! Devan membuka tangki air lainnya. Bukan. Devan membuka 3 tangki air berturut-turut, namun tidak menemukan Fiona. Saat ini, dia sangat cemas. Dia tidak bisa menggunakan kekuatan untuk membuka semua tangki air sekaligus. Karena ada Fiona di dalam tangki air, dia hanya dapat menghancurkannya satu persatu. Bukan, bukan, bukan. Akhirnya, Devan menghancurkan lebih dari 30 tangki air berturut-turut dan sesosok tubuh cantik keluar dari tangki air. Itu tak lain adalah Fiona, tapi saat ini, dia sudah tidak bernapas. Wajahnya terlihat sangat pucat, terlihat jelas bahwa dia sudah mengalami penyiksaan yang tidak manusiawi sebelum dia berhenti bernapas. Mungkin dia tenggelam hidup-hidup. Devan segera menyayat jarinya dan menyuapkan darah kirin pada Fiona. Lalu ia menggunakan tenaga dalamnya untuk memaksa cairan merah itu keluar dari tubuh Fiona. Tak lama kemudian seluruh cairan merah yang ada di tubuh Fiona bisa dikeluarkan. Tapi, dia belum bangun. Percuma, jiwanya sudah dikorbankan, kata salah satu murid sekte Genesis. Sesudah mendengar perkataannya, Devan sangat marah. Devan melepaskannya jasnya untuk menutup tubuh Fiona. Kemudian, dia mendatangi orang-orang itu dengan marah. Devan langsung meraih leher mereka,
membawanya ke tangki air yang tidak terpakai dan melemparkannya ke dalam. Mereka ingin melarikan diri, namun Devan langsung memasang penutupnya. Break. Tangki air bergetar hebat. Tapi Devan memegang tutupnya erat-erat agar tidak terbuka. Mereka adalah orang-orang dengan vitalitas yang relatif tinggi. Kalau mereka tenggelam, mereka akan bertahan lebih lama dari orang biasa. Namun, hal ini akan membuat mereka semakin tersiksa. Semua orang berjuang di dalam tangki air selama lebih dari 10 menit sebelum mereka perlahan berhenti bergerak. Kehidupan mereka yang jahat akan berakhir di sini. Devan membuka semua tangki air tersegel lainnya. Di dalam setiap tangki air ada seorang wanita muda. Mereka ditenggelamkan hidup-hidup di dalam tangki air oleh Sekte Genesis. Ini seharusnya cara Sekte Genesis membuat monster. Di pabrik ini saja ada ratusan orang. Total ada 7 atau 8 pabrik seperti ini. Dengan kata lain, korban mereka 7 hingga 800 perempuan. Devan segera memberitahu kelompok negara Al-Sutra untuk datang dan menanganinya. Kapten Yola dari kelompok negara Al-Sutra sudah menyelidiki hilangnya para wanita. Sesudah menerima pemberitahuan dari Devan, dia segera bergegas menghampiri Devan. Tapi saat ini Devan duduk di tanah. Melihat Fiona yang tak bergerak, nafas Devan memburu. Hatinya serasa ditusuk jarum. Gadis dalam ingatannya meninggalkan dia. Namun, saat itu juga ada batuk. Devan menoleh dengan tajam. Lalu tampak Fiona terbangun. Fiona. Wajah Devan tiba-tiba menunjukkan ekspresi bahagia dan dia bergegas mendekat sambil memeluk Fiona erat. Dia sampai ingin menangis kegirangan. Ternyata Fiona masih bisa selamat. Devan, apa aku sudah mati? Tanya Fiona dengan rasa takut masih terlihat di mata indahnya. Tidak, kamu masih hidup, ucap Devan dengan gembira. Apa kamu datang menyelamatkan aku? Ya, Devan mengangguk penuh semangat. Dengan selamatnya Fiona jelas merupakan suatu hal yang luar biasa bagi Devan. Devan memeluk Fiona dengan erat dan enggan melepaskannya. Fiona pun memeluk Devan. Entah berapa lama sebelum suara mengganggu mereka berdua. Yola datang membawa orang ke sini. Kelompok negara Al-Sutra kaget melihat kejadian di pabrik tersebut. Betapa kejamnya menenggelamkan orang hidup-hidup dan merendamnya dalam tangki. Devan, apa yang terjadi? Yola menghampiri dan bertanya. Pelakunya Sekte Genesis. Mereka membuat wanita-wanita ini menjadi zombie kebal. Devan memberitahu Yola apa yang dia ketahui. Sepertinya informasi itu benar. Sekte Genesis sudah mendapatkan artefak yang bisa menghidupkan kembali orang mati. Ucap Yola dengan sungguh-sungguh. Rupanya kelompok negara Al-Sutra juga mendapatkan informasi tersebut. Cepat, selamatkan semuanya dan lihat apa ada yang masih hidup, perintah Yola segera. Tak lama kemudian, semua tangki air dibongkar. Total ada lebih dari 700 perempuan. Ditempatkan dengan rapi di tanah. Mereka tidak memakai baju apa-apa. Bersambung. Bab 342. Bertemu Nikita 2. Mereka sudah lama mati. Devan mampu memulihkan Fiona mungkin karena Fiona belum lama direndam dalam tangki. Gadis-gadis yang sudah mati total tidak bisa Devan selamatkan. Dasar jahanam. Yola tampak sangat marah. Sesudah beberapa saat, dia menghela nafas dan berkata, pergi dan verifikasi identitas yang mati dan beritahu keluarga mereka. Devan, kalau ada berita yang berhubungan dengan Sekte Genesis, tolong segera beritahu aku. Kata Yola pada Devan. Kenapa lapor kalian? Kalian bukan tandingan Sekte Genesis.
Devan menggeleng. Meski kita tak bisa mengalahkan mereka, kita adalah pasukan dari negara Al-Sutra, mana mungkin kita membiarkan mereka lolos begitu saja. Yola menggigit bibirnya erat-erat. Aku yang akan tangani. Devan menggendong Fiona dan langsung pergi. Devan langsung menggendong Fiona pulang ke rumah Fiona. Meski Fiona sudah menjadi CEO, namun tempat tinggalnya tidaklah mewah. Dia hanya tinggal di apartemen. Luasnya sekitar 50 atau 60 meter persegi dan dekorasinya cukup indah. Fiona menuju lantai 2 untuk berganti pakaian. Saat melihat Fiona yang sudah berganti pakaian, Devan tertegun sejenak. Pasalnya saat ini Fiona mengenakan rok kecil berwarna putih dan rambutnya dikuncir tinggi. Itu persis sama dengan yang ada di ingatan Devan. Devan masih ingat saat dia berumur 17 tahun, Devan bersama Odin berusaha melihat dari balik rok putih. Si pemilik rok putih ini marah berkata kepada mereka, "Kalian berhenti mengikutiku, aku tidak akan jatuh cinta pada kalian." Namun keduanya tetap mengikuti. Vania menghentakkan kakinya karena marah. Saat ini, Devan seperti sudah melakukan perjalanan melintasi waktu. "Fiona!" Devan langsung berseru. "Devan, apa kamu masih mesum? Aku akan melaporkan kamu ke guru," ucap Fiona dengan senyuman manis di wajahnya. "Devan, apa kamu mau berkencan denganku?" Fiona menghampiri Devan dan perlahan mengulurkan tangannya ke arah Devan. Melihat wanita cantik dari masa lalunya, Devan kini merasakan segala macam hal di hatinya. Tanpa sadar, dia pun mengulurkan tangannya. Namun, saat tangan mereka hendak bersentuhan, ponsel Devan berdering. Itu adalah panggilan dari Nikita. Setelah Devan melihat, dia segera menutup telepon. Nikita tidak mau menyerah. "Apa itu Nikita?" Ekspresi Devan membuat Fiona langsung bisa menebak siapa yang menelpon. "Iya." Devan mengangguk. "Kenapa tidak dijawab?" tanya Fiona. "Tidak perlu dijawab," kata Devan. Perkataan Devan membuat Fiona sedikit senang. Bagaimanapun, Nikita adalah wanita tercantik di Doujin. Dia adalah kekasih impian banyak pria. Mantan istri Devan. Namun Nikita tetap menelepon seperti anjing yang tidak mau lepas. Devan akhirnya mengangkat telepon. "Devan, aku tahu kamu sudah kembali, kenapa kamu tidak datang menemuiku?" Nikita takut Devan akan menutup telepon, jadi begitu tersambung, dia langsung berkata kepada Devan. Devan tidak menjawab. Nikita berhenti sejenak dan berkata, "Devan, tidak peduli apa kamu mencintaiku atau membenciku, tapi tolong ingat bahwa kita pernah jadi suami dan istri. Tapi tolong temui aku sekali saja, selama kamu menemaniku selama 1 hari, aku tidak hanya akan memberitahumu tentang keluarga Suron, dan aku berjanji tidak akan mengganggumu lagi." "Kamu yakin?" tanya Devan sambil menyipitkan matanya. Nikita, "Ya, aku benar." "Devan, baiklah, beritahu aku, kamu di mana?" "Kamar 808, Prince Hotel," jawab Nikita. "Bukankah Prince Hotel sudah terbakar?" Devan mengerutkan keningnya. "Sudah dibangun kembali dan baru dibuka kembali hari ini," jawab Nikita. "Baiklah, tunggu aku." Devan langsung menutup teleponnya. Saat mendengar Devan akan pergi menemui Nikita di kamar hotel, Fiona menundukkan kepalanya dengan sedih. Pada akhirnya dia tetap tidak bisa mengalahkan Nikita. "Fiona, apa kamu punya waktu luang?" Kali ini Devan bertanya. "Aku ada waktu luang, kenapa?" Fiona menatap Devan bingung tak tahu kenapa dia bertanya. "Ikut aku," ajak Devan. "Hah?" Fiona terlihat bingung. Devan akan berkencan dengan Nikita, kenapa dia mengajaknya?
Kalau kamu tak mau pergi lupakan saja, kata Devan setelah melihat wajah Fiona yang terkejut. Aku mau, ucap Fiona cepat. Bukan cuma karena dia menyukai Devan di hatinya, tapi juga karena ada hal buruk terjadi hari ini. Fiona tidak berani tinggal di rumah sendirian. Bersama Devan, dia merasa aman. Apalagi saat ini Devan akan menemui Nikita, tapi juga mengajaknya. Maksudnya apa? Itu artinya tidak akan terjadi apa-apa antara Devan dan Nikita. Setengah jam kemudian, keduanya tiba di kamar 808 Hotel Prince. Devan langsung mengetuk pintu. Mendengar ketukan di pintu, wajah Nikita tiba-tiba jadi senang. Devan benar-benar ada di sini. Nikita berlari ke cermin, merapikan riasannya, lalu menarik napas dalam-dalam. Dia berjalan mendekat dan membuka pintu. Namun, saat melihat seorang wanita berdiri di samping Devan, ekspresi gembira di wajah Nikita tiba-tiba membeku. Namun tak lama kemudian, dia kembali normal dan berkata kepada mereka berdua, "Silakan masuk." Devan masuk bersama Fiona. "Baiklah Nikita, katakan sekarang," ucap Devan tak sabar. "Devan, kenapa kamu begitu tidak sabar kepadaku?" kata Nikita dengan gigi terkatup. "Kenapa aku harus bersabar kepadamu?" tanya Devan dengan nada marah. Nikita tak menyangka Devan akan marah padanya. Ia menghela nafas panjang lalu berkata pada Fiona yang berada di sebelah Devan, "Nona, aku ingin bicara pada Devan sendirian. Bisakah kamu pergi dulu?" "Baiklah." Fiona berdiri tanpa pikir panjang. Namun Devan menahan dia. Berkata, "Tidak perlu pergi, dia pacarku, dia bisa mendengar apapun." Perkataan Devan membuat tubuh Fiona sedikit bergetar. Walaupun ia tahu Devan mengatakan ini untuk membuat Nikita marah, namun ia tetap merasakan kebahagiaan yang tak terlukiskan di dalam hatinya. Tapi Nikita sama sekali tidak terlihat marah. Berkata, "Devan, biarkan dia pergi, kalau tidak, aku tidak akan mengatakan apa-apa. Kalau kamu tidak mau memberitahuku, lupakan saja." Devan berdiri dan hendak pergi. Tapi Fiona menahan Devan. Lalu dia berkata dengan wajah imut, "Devan, kalian berdua bisa ngobrol dulu, aku akan jalan-jalan." Setelah Fiona bicara, ia mengecup pipi Devan dan berjalan keluar kamar. Melihat adegan tersebut, Nikita merasa sangat tidak senang. Karena dulu Devan miliknya. "Kamu bisa mengatakannya sekarang." Devan memandang Nikita dengan tak peduli. Namun Nikita tidak berbicara, melainkan menghampiri dan memeluk Devan. "Nikita, apa yang kamu lakukan?" Devan segera mendorongnya menjauh. "Devan, tidurlah bersamaku sekali saja. Aku akan menceritakan segalanya padamu tentang keluarga Sarumon dan kemudian aku tidak akan mengganggumu lagi." Mata indah Nikita tampak memohon. Bersambung.